Dia jadi Naruto gitu. Dia beranggapan bisa ngeluarin Rasengan. Gue yang waktu itu suka banget jadi kakek gurui. Soalnya gue suka judi. Oh. Ya. Yang alay sih dia sebenarnya yang alay. Tidak menghargai orang. Halo minasan. Perkenalkan, nama gue Stacy, usia gue 29 tahun. Halo, gue Whitney atau Mbak E panggilannya. Usia 27. Nama gue Octaviano. Gue 22 tahun. Gue Sam dan umur gue 19 tahun. Gue Wawan, usia gue 27 tahun, baru aja 27. Halo, kenalin, nama gue Rifki. Usia gue 23 tahun. Seberapa wibu gue, pokoknya sewibu itu sampai mau natoin hal-hal berbau wibu ya. Ada. Seberapa wibu gue, kalau lo bilang tato wibu, gue juga ada tato wibu. Gue gak pernah ngitung ya seberapa besar kewibuan gue, cuman gue suka banget sih yang penting sama anime. Nih contohnya baju gue, ho. Bukan ho Totoro maksudnya. Seberapa wibu gue juga nggak tahu seberapa wibu gue, cuman yang menilai kan orang lain, tapi menurut gue biasa aja sih. Seberapa wibu gue cuma otaku doang sih sebenarnya. Nggak terlalu wibu banget. Sebelah gue yang wibu. Oke, kalau wibu, ya wibu gue paling Chunibyo sih gue kayaknya. Oke. Oh, Chunibyo itu kayak kekuatan di anime gitu suka gue peragain gitu. Iya, jadi diaplikasikan ke real life. Kayak gitu, jadi kayak Kayak menghayal dia punya kekuatan di anime gitu. Dia jadi Naruto gitu. Dia beranggapan bisa ngeluarin Rasengan. Beberapa orang kan ada yang mandang wibu itu kayak alay atau apa sih gitu ya. Alayandro. Wibu dia. Bener lagi. Iya. Kayaknya gak semua wibu alay deh, kayak ini gue udah wibu, panggilan gue alay, jadi udah double trouble gitu loh. Kayak Menurut gue, wibu tuh sebenarnya nggak alay ya, tergantung orangnya itu sebenarnya. kayak wibu tuh beraneka ragam ya, maksudnya tuh gak semua tuh, gak kebanyakan tuh alay. Ada juga yang gaul-gaul, kok anak-anak Jakarta sekarang malah demennya anime. Ya, emang kenapa kalau orang alay, kalau wibu alay? Paling gaul loh. Beneran berarti wibu alay? Enggak lah. Nah, tadi barusan mengiyakan. Tapi kenapa emang kalau alay berarti kamu wibu alay? iya. Mungkin apa orang tadi itu bilang alay, mungkin karena tadi gue bilang itu suka Chunibyo, atau mungkin kayak peragain pose-pose dari anime gitu kan. Suka kabedon gitu ya, suka Mungkin kabedon. dikira orang yang nggak ngerti anime itu kayak, yang orang Apaan ngapain sih sih? ini orang gitu. Gila ya gitu Ya kan. mungkin gitu. Datang ke acara disco, kayak misalnya ada tuh acara Orutaku tuh, disko-diskoan anime, nah itu banyak anak gaulnya. Itu mah hobi ya, yang namanya nonton film-film kartun kayak gitu, anime kayak gini, jatuhnya hobi. Jadi menurut gue statement kayak begitu salah sih. Harusnya lebih menghargai aja. Menurut gue wibu itu alay apa enggak ya? Mungkin kalau orang yang nggak wibu liatnya alay kali ya. Masa emang dua dimensi suka gitu. Mungkin karena nggak mainstream kali ya. Kayak Mainstream sih, sekarang banyak wibu kok. sekarang. Ya. Yang alay sih dia sebenarnya yang alay. Tidak menghargai orang. Ada namanya tipe wibu stres namanya itu. Aduh, Iya itu wibu stres. lu wibu apa tuh? Gue otaku. Menurut gue ada dua jenis ya. Mungkin ada satu yang beneran suka animenya tapi kayak nggak cringe, tapi ada satu yang cringe banget. Kalian setuju nggak ada dua jenis itu? Agak kurang setuju ya antara cringe dan tidak cringe gitu sama wibu. Cringe tidak cringe nih gimana ya? Nggak tahu. Gue kenal nih orangnya, ntar gue tanya dia si Ya. Calos. Kalau yang suka anime tapi nggak cringe kayak dia nih ya. Samping saya, kalau saya iya, benar. tipe kedua kayaknya nih ya. Karena kan Aduh. otaku itu kan artinya geek, kayak cuma suka doang gitu. Nggak sampai kayak Samuel Chunibyo gitu. Cringe-nya di tingkat apa nih? Ada juga yang tingkat yang mungkin dia punya pacar kayak 2-2D-nya, mungkin menurut yang lain itu alay. Menurut gua sih biasa aja ya. Mungkin menurut orang yang tidak wibu cringe banget, apaan sih gitu. Tapi menurut kamu sendiri Belum kamu? tentu tidak. Enggak lah, nggak cringe lah. Terserah lo sih. Tapi konten gue sih konten
wibu semua tuh masakan wibu. Gue nggak tahu ya kalau menurut orang cringe. Tapi menurut gue nggak cringe ah. Lo tuh suka anime kan suka sebuah karakter gitu. Ya ibaratnya kayak lo punya idola lah, tapi ini idolanya tuh 2 dimensi gitu. Jadi ya menurut gue sah-sah aja sih, nggak ada yang cringe atau tidak cringe. Gue setuju, saya ada 2 benar. Iya benar. Yang cringe itu ya kayak gue gitu, mungkin bisa bilang cringe karena emang sering banget gue ngeperagain karakter-karakter anime gitu kan, gue punya kekuatannya. Kesimpulannya ya tidak cringe, ya sama aja lu suka sama orang. Ya sebenarnya nggak beda jauh sih sama lu idolanya misalkan Justin Bieber. Nah mungkin yang wibu ini dia idolanya ya kartun gitu loh. Jadi nggak beda jauh. Mungkin menurut gue ada wibu yang kayak sulit membedakan antara realita dan dunia nyata nggak sih? Realita dan dunia nyata. Realita dengan dunia hayal. Kalau enggak yang paling signifikannya itu suka ngomong bahasa Jepang sendiri. Oh iya sih boleh tuh kayak nani? Iya. Anda tuh gitu kan ya. Ngejawab orang juga pakai bahasa Jepang gitu. Yang cuma dia sendiri yang ngerti gitu. Boku wa sam desu. Kayak gitu contohnya. Bener ya? Setuju tapi nggak masalah lah. Cringe apa enggak, yang penting lu wibu. Kita adalah nakama. Apa sih yang lu bikin suka banget sama kultur Jepang kayak kenapa sih lu suka banget sama itu? Apa ya yang bikin suka sama anime ya atau kultur Jepang? Kultur Jepang gitu. Kalau dari gue nomor 1 ya cewek-ceweknya pasti. Aduh. Mungkin gue dari kecil sampai sekarang karena awalnya sukanya sama kartun ya. Fantasi gue tuh ada di anime gitu. Contohnya apa ya? Aduh. mungkin di filter aja mbak ya. Oke. Kenapa gue suka kultur Jepang itu kayaknya emang dari dulu gue suka nonton anime kayak Naruto, One Piece dan Bleach yang disebut Big Three. Itu sebagai pelepasan diri aja sih dari rumetnya pekerjaan, terus lihat-lihat berita yang politik segala macam. Jadi ya gue baliknya ya ke anime ini gitu loh. Jadi pelampiasan. Misalnya fantasi gue yang orang sempurna nih kayak Hanjizo gitu. Ada tuh di anime, di dunia nyata gue nyari nggak ketemu gitu. Ya gue sama ya sama Mbak E. Kalau gue sih menganggap anime itu adalah satu bisa jadi coping stress gue, kedua sama tempat gue untuk berimajinasi dengan bebas gitu. Ini film keren banget nih, animasinya, kekuatannya. Akhirnya mulailah gue ngedalemin apa sih itu anime Jepang-Jepang. Di ini ya, di My Anime List ya? Oh itu iyalah, top rekomendasi gue sih kalau gue bilang. Kenapa suka banget culture Jepang ya? Gara-gara itu ya nonton anime. Sampai gue punya cita-cita pengen jadi anime juga. Kayak budaya mereka, ritual mereka. Mungkin kalau di kuil kayak gimana ada aturan-aturannya tuh benar-benar kayak mantap lah. Makanan-makanannya juga enak-enak. Gue ngelihat makanan Jepang tuh kayak sesuatu yang wah banget gitu kali ya. Karena biasanya dilihatnya di anime dengan penggambaran yang sempurna. Ya, dan dia mewujudkannya di dunia nyata. Tapi ketika lu nonton anime atau baca manga, itu kayak apa ya, lu tuh bisa berhayal dunia yang sempurna seperti apa, orang yang sempurna seperti apa, situasi yang sempurna seperti apa. Ada lagi nggak sih hal-hal yang orang lain tuh nggak tahu tentang wibu atau anime? Wibu tuh setahu gue ya, dia tuh adalah base terbesar bersandingan sama K-popper di Twitter. Itu yang gue tahu. Bisa menandingi ya? Iya. Sama ini sih banyak dramanya. Di komunitas banyak drama. Iya sih. Gimana tuh? Diperjelaskan dong, elaborasikan. Bisa dicari sendiri. Aduh. Kenapa sih kalian suka berkostum gitu? Kayak gue kadang suka bingung aja dan kayak kok heboh banget nih sekalinya berkostum, udah itu aja. Kebetulan tadi barusan kita lagi liatin orang cosplay nih di Facebook. Dan mereka tuh bener-bener cosplaynya tuh bagus banget gitu. Jadi kayak kita sebagai penonton ngelihat cosplay mereka yang hitungannya bisa menghidupkan lah ya karakternya itu kayak wah banget gak sih? Kenapa berkostum ya? Kalau gue sih itu mungkin wibunya wibu berat kayaknya ya. Ya emang kenapa kalau kostum-kostum ya justru harus heboh dong biar menurut gue itu ekspresi, itu adalah wujud ekspresi kita. Ya lu kenapa pakai celana jeans coba sama t-shirt? Gue sendiri berkostum enggak sih, cuman gue lebih banyak nonton animenya sama baca-baca komiknya aja sih.
Berkostum sih belum pernah sih. Cuman foto sama orang yang berkostum pernah sering di acara-acara entah Toys Fair, entah acara-acara Anichisai gitu-gitu pernah. Mereka berkostum itu sebagai sarana mengekspresikan diri, pengen mencoba jadi karakternya selain jadi kayak Sam Junibyo tadi. Ya buat berekspresi aja, wadah berekspresi, cosplay. Ya kita kalau wibu dandannya bergayanya ya cosplay gitu. Totalitas dandan pakai baju gimana gitu biar keren ya. Menurut kita itu keren. Menurut gue sah-sah aja sih. Cuman emang ada beberapa yang kalau dilihat tuh emang ya, oh dia cosplay ini, oh lucu ya gitu. Nah dan juga kalau kenapa kita heboh itu mungkin karena kan karakter anime itu kan tidak nyata ya, maksudnya kan 2D. Dan ada orang yang mau mungkin mendedikasikan hidupnya dengan cosplay. Jadi nah, kita bisa foto tuh, bisa ngeliat, foto. Wah karakter kita jadi 3D gitu, ada di dunia nyata. Itu udah kayak idola banget gak sih gitu kayak. Dan kalau cosplay itu bukan cuma bukan cuma lu pakai baju yang mirip sama karakter di anime gitu. Misalnya cosplay itu juga lu tuh harus baiknya nurutin karakter anime itu. Jadi misalnya kalau gua cosplay jadi Sasuke nih, berasa Sasuke gitu loh, gue harus kayak cool gitu loh karena karakternya demikian ya, mendalami karakter gitu. It's more than just a fashion. Kayak banyak kan cosplayer kan banyak yang di hiring buat jadi model atau segala macam kan. Lumayan bayaran yang bukan sekedar alay gitu kan. Iya. Gue yang waktu itu suka banget jadi kakek gurui, soalnya gue suka judi. Oh. Jadi kalau main judi jadi berasa karakter kakek guru yang kayak gitu. Kalian yakin mau jadiin waifu 2D kalian jadi istri beneran? Kayaknya enggak sih kalau gue masih di tahap normal sih. Kalau waifu tuh jadi istri gue beneran mungkin mustahil ya, cuma kalau emang ada di dunia nyata gitu gue mau. Ya yakin nggak yakin sih. Sama sih kalau gue juga kayak enggak, karena kan ya itu cuma jadi idola aja, idola visual seenggaknya gitu. Kayak emang gue tuh nonton anime suka karakternya gara-gara visualnya. Kalau gue sih Samuel pasti mau. Gue enggak segitu parahnya sayangnya. Fitur yang udah paling mendekati menurut gue adalah VR. Dan sekarang juga ada VTuber gitu kan. Waifu gue kan ada Hatsune Miku, ada Hanjizo. Nggak akan jadi nyata sih. Nggak akan jadi nyata sih, tapi gue yakin itu waifu gue gitu loh. Kalau seandainya emang VR itu udah makin bagus, di mana kita benar-benar tangan kita gerak, itu kita benar-benar ngerasa ada kontaknya, kenapa tidak ya nggak sih, Tak? Tapi kan tetap aja 2D, Sep. Tapi itu virtual reality, Tak. Itu benar-benar lu bisa megang, bisa meluk. Responnya sih biasa aja ya, cuman dari gue sendiri juga kadang ngelihat aneh, tapi ya udahlah gitu kan. Ngedukung juga sih sebenarnya, kayak ya lu ngayal aja deh tuh laki lu si Gojo misalnya tuh. Atau laki lu siapa gitu. Yang penting kita happy aja gitu, kayak support sesama wibu intinya gitu. Gue tahu banget itu waifu atau husbando gue itu nggak akan jadi nyata. Tapi gue rasa itu jadi mempengaruhi kriteria pencarian calon pasangan gue. Iya, dia kan tidak nyata, dia virtual. Ya mungkin di universe lain bisa sih. Tapi ada di Jepang cowok nikahin Hatsune Miku. Hologram bukan sih? Hologram ya. Itu benar-benar dia sampai nikah, sampai sekarang masih nikah. Jadi apa yang pengen kalian sampaikan ke orang-orang yang punya pendapat negatif terhadap ini? Menurut gue ya udah biasa aja kali. Mungkin lebih menghargai aja lah gitu kan. Kita juga nggak jauh beda kok. Lu juga sukanya motor, sukanya Justin Bieber, ya seenggaknya gitu, hargain aja gitu. Kalau dari gue cobain dulu aja gitu. Pasti seru. Kegemaran kami soal kultur atau budaya Jepang itu kan hanya hobi aja. Ya kalau kita lebay-lebay gitu ya maaf. Buat lo non wibu yang suka ngatain wibu bawa bawang, wibu alay, wibu apapun itu, coba deh lu nonton satu anime rekomendasi gitu. Pasti kalau dulu nonton sekali, lu keterusan, nah tuh lu udah jadi wibu itu namanya tuh. Cobain dulu aja tapi jangan sampai ketagihan. Nanti kayak narkoba, jangan ya teman-teman. Kayak lu berarti, Sam. Nggak usah nggak bakal rahasia deh. Gak jelas aja. Lu mau nganggep alay apa enggak? Ya terserah ya, yang penting kan gue nggak ngerepotin lu ya gitu, nggak minta uang buat nonton apa, nggak minta uang nonton cosplay gitu, bikin cosplay gitu kan. Dan ya udah sih, orang punya hobi masing-masing.
gitu. Kayak lu kalau udah suka aja sama sesuatu apa yang lu suka banget kan, lu ngulik ke situ terus kan. Bercanda ya, gue nggak narkoba aja ya. Santai, gue bukan narkoba.